kemudian kekentalan zat cair. Uh, Mengenai rapat massa, kita tahu bahwa setiap zat atau materi memiliki massa dan juga memiliki kerapatan. Istilah lain sering dipakai sebagai ukuran kepadatan atau densitas dari suatu zat cair yang homogen. Jadi, kalau dia tercampur dengan zat yang lain, tentunya mungkin tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah zat yang homogen, tetapi zat yang heterogen. Nah, tapi dalam hal ini kita ingin mengatakan bahwa rapat massa zat cair yang kita maksud adalah untuk zat cair yang homogen. Di mana pada dasarnya rapat massa ini bicara mengenai perbandingan antara massa suatu zat cair dengan volumenya. Nah, biasanya perbandingan ini tetap pada temperatur dan tekanan tertentu. Ya, jadi kata kuncinya di sana adalah perbandingan massanya dengan volumenya, ya, pada temperatur dan tekanan tertentu. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai berat jenis. Kalau tadi massa jenis atau rapat massa, sekarang kita bicara mengenai berat jenis. Ya. Kalau tadi massa jenis atau rapat massa, simbolnya diambil adalah rho, maka untuk berat jenis, simbol yang diambil adalah gamma. Ya. Nah, ini sama hampir mirip dengan yang tadi. Ini merupakan perbandingan dengan volume. Ya. Jadi kalau tadi perbandingan massa dan volume, sekarang ada perbandingan berat dari zat cair tersebut dengan volumenya pada temperatur dan tekanan tertentu. Ya. Jadi misalnya kita ambil contoh, misalnya air pada temperatur 4 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau 760 mm air raksa adalah 9.810 Newton per meter kubik. Artinya, untuk setiap 1 meter kubik air pada suhu dan tekanan tersebut, beratnya adalah 9.810 ton. Nah, sekarang mungkin karena kita tahu hubungan antara massa dengan berat, maka kita juga bisa mendefinisikan hubungan antara rapat massa dengan berat jenis. Ya, jadi relasi yang ada adalah bahwa rapat massa tadi kita ketahui adalah perbandingan massa dengan volume. Kalau kedua ruas pada persamaan ini kita kalikan dengan percepatan gravitasi menjadi seperti ini, maka rho dikali G sama dengan massa zat cair dikalikan G atau percepatan gravitasi dibagi dengan volumenya. Nah, sedangkan massa kali G ini berdasarkan hukum kedua Newton, ya, gaya adalah massa suatu zat dikalikan dengan percepatannya. Ya, jadi karena berat merupakan gaya, dia merupakan perkalian massa dengan percepatan, dalam hal ini percepatan gravitasi. Sehingga massa kali percepatan gravitasi ini adalah pada dasarnya adalah G. W ini adalah berat dari zat cair tersebut. Nah, sehingga bisa kita tuliskan persamaan ini menjadi rho dikali G sama dengan berat zat cair dibagi dengan volumenya. Sedangkan kita tahu berat zat cair dibagi dengan volumenya ini adalah gamma, seperti yang tadi kita bahas, ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa relasi yang ada adalah bahwa rho dikali G ini sama dengan massa, ya. Kalau kita ambil ini tadi adalah rho dikali G ini adalah W, ya, gamma, ya, ini gamma. Kemudian gamma tadi kita ketahui adalah ini. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa mengetahui ada relasi antara rapat massa dengan berat jenis. Kemudian kita sudah belajar juga pada minggu lalu tentang kerapatan relatif. Kenapa dikatakan relatif? Karena kita membandingkan dengan sesuatu. Jadi kita seringkali menjadikan sesuatu itu sebagai standar, ya, standar sebagai referensi atau sebagai acuan, sebagai rujukan. Biasanya yang dijadikan rujukan itu sesuatu yang
secara umum sudah dikenal, memiliki kepastian, ya, kemudian bisa dikatakan sebagai reliable, ya. Nah, dalam konteks ini itu dibandingkan dengan jet cair. Jadi rapat massa suatu jet cair, ini tadi rho suatu jet cair, dibandingkan dengan rho dari air, ya, atau yang dibandingkan adalah berat jenis suatu jet cair dengan berat jenis air. Jadi sekali lagi ini adalah perbandingan. Kalau kalian lihat persamaan ini, bahwa rapat massa relatif, yakni S ini, itu merupakan perbandingan rapat massa suatu jet cair dibandingkan dengan rapat massa air, atau berat jenis jet cair dibandingkan dengan berat jenis air. Jadi perbandingan ini pasti sama, karena kita tahu bahwa kalau kita kalikan dengan rho dikalikan dengan percepatan gravitasi sama dengan gamma. Ya, jadi rho kali percepatan gravitasi dibagi dengan rho air dikalikan dengan percepatan gravitasi, ya, pada dasarnya sama dengan perbandingannya dengan gamma jet cair dibagi dengan gamma air. Jadi kalau ada soal yang mengatakan kerapatan relatifnya adalah S, itu bukan hanya membandingkan rapat massa suatu jet cair dengan rapat massa air, tapi juga itu bermakna bahwa itu adalah merupakan perbandingan antara berat jenis jet cair dengan berat jenis air. Ya, saya kira itu evaluasi kita untuk yang kemarin. Ada pertanyaan dengan materi kuliah kita minggu lalu? Saya kasih kesempatan mungkin 1-2 menit kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kan kemarin ada aplikasi soal itu kan, Pak, yang suatu zat cair memiliki rapat massa relatif 0,913. Ya. Nah, itu Bapak kan sudah kasih diketahuinya itu tentang kekentalan dinamiknya itu kan, Pak. Ya, cara menghitung kekentalan dinamiknya itu gimana ya, Pak? Kok bisa mendapatkan 0,048? Ya, minggu lalu coba kita kembali ke sini. Yang kamu tanyakan itu yang ini bukan? Iya, Pak, yang itu, Pak. Ya, ini kemarin sudah kita bahas juga sebetulnya, kalau ingat-ingat kembali, bahwa dalam soal diketahui rapat massa relatif zat cair tersebut adalah 0,913. Ya. Kemudian di dalam soal juga diketahui bahwa kekentalan dinamiknya adalah 0,048. Kalau kamu tanya dari mana datangnya kekentalan dinamik dalam soal, dia given atau diketahui, ya, bahwa kekentalan dinamiknya adalah 0,048. Ya. Nah, kemudian dalam soal juga diketahui bahwa volume zat cair tersebut adalah 250 liter atau sama dengan 0,25 meter kubik, ya, kalau kita setarakan. Nah, kemudian kita ambil referensi bahwa rapat massa air adalah 1000 kg per meter kubik, kecuali dinyatakan lain dalam soal. Kita selalu pakai rujukan ini untuk memudahkan perhitungan kita saja sebetulnya. Ya. Nah, maka langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencari apa yang ditanyakan dalam ini, yakni kita diminta menghitung berat dari zat cair tersebut, ya, maka pertama-tama kita harus mengambil langkah ini bisa, ya, kita cari dulu rho airnya berapa, atau seperti tadi yang saya katakan, kalian bisa juga langsung mencari yang namanya adalah gamma, ya. Karena S ini adalah perbandingan rho satu zat cair dengan rho air, atau sama juga dengan perbandingan gamma zat cair dibandingkan dengan gamma air, ya. Nah, dalam contoh ini kami contohkan kita lebih dulu mencari tentang rho, ya. Jadi tidak mesti mengikuti jalan ini, ya. Kalian bisa menempuh seperti yang saya contohkan di sini. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa rho zat cair tersebut adalah 913 kg per meter kubik. Nah, setelah kita mengetahui rho-nya, kita mengetahui hubungan, ya, antara gamma
dengan rho, di mana gamma sama dengan rho dikalikan dengan G. Sehingga gamma dari zat cair tersebut bisa kita ketahui. Ya, jadi sekali lagi, bisa saja dari sini kalian langsung mencari gamma atau menggunakan pathway yang ini membuat pemahaman saja. Ya. Nah, dari sana kita bisa mencari berat dari zat cair tersebut bila volumenya diketahui 0,25 meter kubik. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa beratnya adalah gamma dikalikan dengan volumenya, kita ketemu dengan jawabannya. Jadi begitu. Siapa tadi yang menanya tadi? Jonathan ya. Kira-kira itu yang dijawab? Iya, Pak. Dijawab itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas materi minggu lalu? Baik, kalau cukup jelas materi minggu lalu, kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini, masih tentang karakteristik zat cair. Tapi kita coba membahas tentang kemampatan, kemudian tekanan uap, lalu tegangan permukaan, dan kapilaritas. Nah, kita akan mudah mengikuti sesi kuliah pada hari ini apabila materi yang kita bagikan atau kita diskusikan pada minggu lalu sudah kita pahami. Ya. Nah, kita mulai dengan kemampatan. Ya. Kalau kita bicara mengenai kemampatan adalah kalau di satu fluida dimampatkan, artinya kita mencoba menekankan tekanan kepadanya sehingga berharap bahwa volumenya akan menjadi lebih kecil. Ya. Seperti kalian misalnya mengepak barang pakaian katakanlah demikian ke dalam koper, ya, supaya bisa memuat lebih banyak, biasanya kalian memampatkan, ya, kalian tekan sedemikian rupa, ya, sehingga pakaian tersebut bisa semakin mampat satu dengan yang lain sehingga bisa memuat lebih banyak pakaian. Kira-kira demikian. Jadi ada satu dalam konteks zat cair kita berusaha untuk memampatkannya atau memperkecil volumenya dengan memberikan tekanan. Ya. Nah, jadi per definisi bahwa kemampatan ini adalah perubahan volume suatu zat dalam konteks kita adalah zat cair oleh karena adanya perubahan tekanan yang dinyatakan dalam modulus elastisitas. Jadi kita ketemu satu term lagi di sini yang disebut dengan modulus elastisitas, ya, yang menyatakan perubahan volume karena terjadinya perubahan tekanan. Ya. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, modulus elastisitas yang dikasih simbol K ini, tentu satuannya adalah Newton per meter persegi, karena kita bicara mengenai gaya persatuan luas, kita bicara mengenai tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas, ya. Jadi kalian masih ingat, P ini adalah ya gaya, simbolnya adalah F per satuan luas. Nah, karena kita memahami bahwa tekanan ini adalah perbandingan gaya persatuan luas atau gaya yang diaplikasikan untuk setiap satuan luas, maka kita bisa memahami satuannya adalah satuan gaya per satuan luas. Ya, dalam hal ini kalian tahu satuan gaya adalah Newton, sedangkan satuan luas permukaan adalah meter persegi. Ya. Nah, dalam hal ini, karena kita bicara mengenai tekanan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan tekanan yang menyebabkan terjadinya juga perubahan volume, maka di sini ada perbandingan perubahan tekanan dengan perbandingan perubahan volume atau dP
per dV, ya. Tanda minus ini bicara mengenai bahwa volumenya berkurang dibandingkan dengan volume awal, ya, volume sebelum dia mengalami perubahan dan perubahan volume. Ya. Nah, perubahan ini dinyatakan dalam modulus elastisitas. Ya, jadi tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa dia mengalami penurunan volume. Ya. Modulus elastisitas air ini contohnya pada temperatur 20 derajat Celcius adalah 2,2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Nah, jadi inilah perbandingan dari perubahan tekanan per perubahan volume per volume awal dari air pada 20 derajat Celcius. Ya, jadi 2,2 kali 10 pangkat 9. Kita lanjut subtopik yang berikutnya. Ya, kali ini kita bicara mengenai tekanan uap. Tekanan uap per definisi merupakan tekanan yang bekerja pada permukaan suatu zat cair dalam ruang tertutup. Dalam ruang tertutup ini bisa berupa bejana tertutup, ya, di mana masih ada ruang di atas permukaan zat cair pada bejana tertutup tersebut. Dan di sini dikatakan ketika zat cair tersebut mulai mendidih. Jadi artinya ketika dia mulai mencapai titik atau temperatur didihnya, ya, dan mulai mengeluarkan uap, ya, mulai menguap pada temperatur tertentu, ya, karena masing-masing zat cair memiliki temperatur menguap yang berbeda-beda. Ini ada ketentuannya bila mana tekanan udara di atas zat cair tersebut dikurangi. Ya. Saya masih ingat betul ketika masih sekolah menengah pertama, ya, pada waktu itu ada guru fisika kita membawa sebuah bejana, ya. Waktu itu dia bawa adalah labu, ya. Labu yang dipanaskan dengan pembakar Bunsen, kemudian ada pada labu tersebut sehingga mendidih. Guru fisika tersebut segera memadamkan pembakar Bunsen dan menyingkirkannya. Dan tidak berapa lama kemudian air tersebut berhenti bergolak. Kemudian guru fisika kita bertanya, apakah air ini kalian lihat masih dalam keadaan mendidih? Kita mengatakan tentunya tidak, karena dia sudah tidak mengeluarkan gelembung-gelembung didih, begitu ya. Setelah itu, guru fisika menuangkan air karena labu tersebut dibuat terbalik, ya, sehingga di bagian permukaan atasnya masih terdapat rongga yang berisi udara. Ya. Ketika permukaan airnya sudah tenang, tidak ada proses mendidih yang kita lihat secara visual, guru tersebut dia menuangkan air yang temperaturnya temperatur ruangan ambien, katakanlah sekitar 20 derajat Celcius. Ya. Dia tuangkan di atas atau di bagian bawah sebetulnya dari bejana tersebut, dia tuangkan, tiba-tiba air kembali mendidih. Nah, kemudian guru bertanya, kenapa air bisa mendidih kembali? Cara mengenai tekanan uap ini, ya. Tekanan udara di atas zat cair tadi, ya, dia mulai dikurangi, maka dia mulai mendidih lagi. Jadi di sini disebut bahwa tekanan yang bekerja pada permukaan suatu zat cair dalam ruang tertutup, ketika zat cair tersebut mulai mendidih dan menguap pada temperatur tertentu, bila mana tekanan air di atas zat cair tersebut dikurangi. Jadi ketika dia mencapai titik didihnya, kemudian tekanan udara di atasnya dikurangi, ya,
kita kurangi dengan menurunkan temperaturnya dengan menuangkan dengan air biasa, katakanlah kalau itu di temperatur kamar, maka dia mulai mendidih kembali. Nah, itu bicara mengenai bahwa ada tekanan uap yang bekerja di atas permukaan air sampai bilang batas dari gejala tersebut. Nah, sekarang kita bicara term yang lain, yakni apa yang dimaksud dengan tekanan uap yang jenuh atau saturated gitu ya, saturated. Nah, per definisi, tekanan uap jenuh adalah tekanan yang bekerja pada permukaan suatu zat cair dalam ruang tertutup, ya hampir sama dengan termnya tadi, ya. Dan di sini dikatakan pada temperatur konstan. Ketika temperaturnya sudah tetap, tidak berubah. Kalau tadi kita dalam percobaan yang dijelaskan dilakukan oleh guru fisika pada saat saya masih SMP. Nah, di sini temperaturnya konstan. Ini dikatakan berada pada tekanan uap jenuh apabila mana jumlah molekul zat cair yang masuk ke udara, artinya berpindah dari fase cair ke fase gas atau fase uap, dan jumlah molekul udara yang masuk ke dalam zat cair seimbang. Ya, jadi ada pertukaran dari molekul zat cair pindah ke udara pada ruang tertutup di atas permukaan zat cair tersebut. Demikian juga dengan molekul udara yang masuk ke dalam zat cair ini seimbang. Di sini sebagai contoh, tekanan jenuh air pada temperatur 20 derajat Celcius adalah 2340 ton per meter. Jadi ini bicara mengenai tekanan uap jenuh, tekanan uap yang saturated. Dia menemukan titik keseimbangan antara molekul yang berpindah ke udara dan molekul udara yang berpindah ke dalam air, ya, dalam ruang tertutup tadi. Ya. Jadi itu bicara mengenai tekanan uap jenuh. Ya. Kalau di sini tadi kita bicara hanya per definisi tentang tekanan uap. Ya. Tekanan uap ini apabila dia sudah jenuh dan temperaturnya konstan, ini tidak ada lagi pertukaran antara molekul zat cair yang berpindah ke udara atau dari udara berpindah ke molekul zat cair, ke dalam zat cair, itu sudah seimbang. Itu definisi dari tekanan uap jenuh. Nah, kita coba lanjut lagi dengan tegangan permukaan. Ya. Ini subtopik berikutnya. Tadi kita sudah belajar, pertama adalah tentang kemampatan. Perubahan volume akibat perubahan tekanan, itu adalah kemampatan yang dinyatakan dalam modulus elastisitas. Kemudian kita bicara mengenai tekanan uap. Kemudian kita bicara mengenai tekanan uap jenuh. Nah, sekarang kita bicara mengenai tegangan permukaan, atau simbolnya di sini adalah sigma. Mungkin kalian pernah mengamati mengapa katakanlah seekor nyamuk bisa hinggap di atas air, ya, dan tidak tenggelam. Ya. Katakanlah misalnya ada nyamuk di sini, ya, dia berdiri di atas permukaan suatu zat cair, tapi dia kok bisa tidak tenggelam. Apa yang menyebabkan dia tidak tenggelam? Ternyata di sini bahwa terjadinya batas permukaan air dengan udara di atasnya pada ruang terbuka. Kita bicara, ya, itu dipengaruhi oleh adanya gaya perentang antar molekul zat cair pada permukaan yang diperlukan untuk melawan gaya tarik ke bawah. Jadi di sini ada gaya perentang. Kalau ini dilihat dari sini, seolah-olah ini hanya dua dimensi saja, ke kiri ke kanan, kemudian melawan gravitasi ke bawah. Ya. Tetapi sesungguhnya ini adalah, kalau kalian lihat dari atas, ini akan seperti ini, ya, ke segala arah sebetulnya. Ya. Karena ke segala arah, ya, dia berusaha menjadi gaya perentang, seolah-olah ada satu lapisan di permukaan air ini yang ditarik ke segala arah dengan gaya yang sama untuk melawan gravitasi bumi. Ini adalah gravitasi bumi.
Ya. Nah, ini eh, eh, merupakan tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan ini jangan kita anggap remeh, ya, karena tegangan permukaan ini memiliki kekuatan yang juga apa namanya berbahaya. Ya. Sebagai contoh, mungkin kalian yang pernah diving kolam renang atau diving di sungai atau diving di laut, kalian tahu bahwa sebagaimana tadi kita bahas bahwa tekanan sama dengan perbandingan dari gaya per satuan luas, ya, bidang kontaknya, ya, kita nyatakan dalam satuan luas, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tegangan permukaan, kita bicara mengenai gaya-gaya yang merentangkan suatu permukaan dan zat cair ke segala arah yang melawan gaya gravitasi ini tadi kita bahas. Ketika kalian diving, mungkin ketika kalian belum terlalu mahir di awal-awal, ketika kalian lompat dari pinggir kolam, kemudian badan kalian buat sehorizontal mungkin sebelum mengenai permukaan air, maka kalian akan setidaknya merasakan sakit. Ya. Karena apa? Seolah-olah kalian jatuh ke permukaan yang keras. Apa yang terjadi sebetulnya di sana? Ya, jadi, karena ketika kalian jatuh, ingat bahwa semakin apa namanya besar bidang permukaan yang dikenai oleh suatu gaya, maka coba kalian lihat perbandingan di sini, ya. Kalau kalian lihat perbandingan di sini, ya, untuk tekanan yang sama, ya, akan dibutuhkan gaya yang jauh lebih besar. Nah, contoh yang lain, misalnya kalian yang senang atau hobi masak misalnya, ketika kalian melakukan persiapan bahan makanan, katakanlah kalian menyiapkan bawang untuk diiris, ya, maka kalian berharap bahwa pisau yang kalian gunakan adalah pisau yang tajam, sehingga memudahkan kalian untuk mengiris bawang tersebut. Ya, dalam hal ini misalnya contoh bawang merah. Tetapi apabila pisau tersebut tumpul, maka sulit sekali bagi kalian untuk mengiris bawang merah tersebut dengan rapi, mungkin malah jadi hancur, malah digeprek gitu ya, seperti apa namanya, menggeprek bawang putih gitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Ketika kita mendapatkan pisau yang tajam, sebetulnya kita sedang mengecil. Nah, artinya, apabila kita ingin mengharapkan tekanan tertentu, dan A-nya kita perkecil sedemikian rupa, maka kita hanya butuh gaya yang lebih kecil, relatif lebih kecil, untuk mendapatkan tekanan yang diharapkan, untuk bisa memotong atau mengiris bawang tersebut. Ya. Tetapi apabila pisau tersebut tumpul, maka semakin besar gaya yang harus kalian berikan. Ya, kalian harus berikan gaya yang lebih besar. Ya. Sehingga untuk mendapatkan tekanan yang sama, pilihannya ada dua buat kita. Kita memperkuat atau memperbesar gaya apabila luas permukaannya besar, atau kalian memilih untuk memperkecil luas permukaannya sehingga kalian bisa punya gaya yang lebih kecil untuk mendapatkan tekanan. Ya. Makanya benda-benda tajam sering dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya. Ya. Mengapa? Karena apabila dia kontak dengan suatu bidang, dia hanya membutuhkan luas bidang kontak yang kecil.
Artinya apa? Dengan gaya tertentu, dia akan menghasilkan tekanan yang besar. Bandingkan kalau benda-benda tumpul, benda tumpul yang memiliki luas permukaan yang relatif lebih besar dibanding yang tajam atau runcing, ya. Karena itu tadi, ya, kita belajar mengenai korelasi antara tekanan, gaya, dan luas permukaan. Ya. Ini kita coba memahami bahwa pada permukaan air ini ada satu tegangan permukaan yang menyebabkan permukaan air tersebut membentuk suatu lapisan permukaan. Kita coba lanjut untuk memahaminya. Ya, tadi kita singgung sedikit bahwa tegangan permukaan menyebabkannya terbentuknya suatu lapisan tipis seperti selaput pada permukaan air. Nah, contoh di sini tegangan permukaan air ya pada temperatur 20 derajat, maaf ini ada itu ya, adalah 0,074 Newton per meter. Ya, jadi itu adalah tegangan permukaan. Terakhir pada sesi ini kita akan membahas mengenai kapilaritas. Jadi, kalau kalian mendengar kata kapilaritas, mungkin yang pertama dalam pikiran kita adalah pembuluh darah yang halus dalam tubuh manusia, bahkan darah bisa mengalir sampai ke bagian-bagian terujung di dalam tubuh manusia. Atau mungkin kalian bisa melihat bagaimana suatu tumbuhan bisa mendapatkan suplai air dari tanah sampai ke pucuk-pucuk daun, katakan, juga karena efek kapilaritas. Nah, jadi per definisi, kapilaritas merupakan fenomena naik atau turunnya zat cair. Dalam hal ini pengamatan kita adalah dalam tabung kapiler yang disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi. Ya. Kohesi adalah gaya tarik-menarik ya, antar suatu zat yang sama jenisnya. Adesi adalah antara dua zat yang berbeda. Ya. Jika kohesi lebih kecil dari adesi, maka zat cair akan naik. Dan jika kohesi lebih besar dari adesi, zat cair akan turun dalam tabung kapiler. Ya, jadi kapilaritas dapat dihitung. Menghitungnya seperti apa? Yakni kita mencoba menyeimbangkan gaya angkat yang disebabkan oleh tegangan permukaan yang kita bahas sebelumnya. Karena gaya tegangan permukaan ini tegangan permukaan menyebabkan ada gaya angkat ini. Ya, dengan berat zat cair yang naik atau turun dalam tabung kapiler. Nah, ini tergantung apakah dia memiliki kohesi lebih besar dari gaya adesinya atau sebaliknya. Nah, tadi dikatakan kalau kohesi lebih kecil dari adesi, maka zat cair akan naik. Kalau kohesi lebih besar dari adesi, zat cair akan turun dalam tabung kapiler. Coba lihat ilustrasi ini. Ini adalah tabung kapiler berbentuk silinder. Ini diameternya dalam B kecil, ya. Seperti silinder yang sangat kecil, seperti pembuluh darah manusia, katakanlah demikian. Ya. Nah, dalam contoh ini, permukaan zat cair ini naik setinggi H pada tabung kapiler. Karena bisa kita simpulkan bahwa gaya kohesi zat cair tersebut lebih kecil daripada gaya adesinya. Adesinya adalah kontak antara zat cair tersebut dengan katakanlah tabung silinder kapiler ini. Ya. Nah, dan kalau dia memiliki kohesi yang lebih kecil dari adesi, maka permukaan zat cair pada
tabung kapiler ini akan membentuk meniskus cekung. Ya. Jadi meniskus cekung ini, dan kalau kita tarik garis dengan titik sentuhnya, dia akan membentuk sudut. Ya, dalam konteks ini misalnya sudutnya adalah theta. Ya. Kita tahu tadi sigma ini, tegangan permukaan ini ke segala arah ya. Ini hanya karena kita melihat dari satu potongan melintang saja, maka seolah-olah hanya ada dua gaya yang sigma ini ya, yang membentuk sudut theta terhadap apa namanya, katakan dalam contoh ini adalah terhadap dinding dari tabung kapilernya. Ya. Nah, coba kita sekarang uraikan gaya-gaya ke atas dan gaya-gaya ke bawah, dan kita coba seimbangkan. Nah, kalau kita seimbangkan, maka gaya-gaya ke atas ini harus sama dengan gaya-gaya ke bawah. Ya. Nah, coba perhatikan, gaya-gaya ke atas, ya, ini merupakan, kalau kita bicara gaya ke atas, ini saya tarik ke atas, ya, kemudian saya kasih panah di sini. Ya. Ini adalah sigma, ya, cos theta ya. Kenapa sigma cos theta? Ya, kalian lihat di sini terbentuk, coba saya ambil warna yang lain. Di sini sebetulnya terbentuk suatu segitiga. Ya, segitiga itu saya coba kasih ya, segitiga. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ini adalah segitiga yang dimaksud. Ya. Segitiga. Kalian mungkin masih ingat apa yang dikatakan oleh Pythagoras dalam teorema yang terkenal dengan teorema Pythagoras. Ya. Karena segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga siku-siku di sini, ya, maka kita bisa mengaplikasikan teorema Pythagoras dalam hal ini. Ya. Pythagoras mengatakan bahwa, ya, misalnya ini kalau ini adalah theta, ya, maka ini juga adalah theta, ya, sama dengan di sini adalah theta. Ya. Dikatakan sisi di hadapan suatu sudut. Nah, dalam konteks kita misalnya sudutnya adalah sudut theta. Sisi di hadapan sudut theta berarti kan sisi ini. Ya. Adalah sinus dari hipotenusanya. Hipotenusanya adalah ini. Dalam contoh hipotenusanya adalah sigma. Ya. Berarti sisi ini yang horizontal ini adalah sigma sinus theta. Berarti sisi lainnya adalah sigma cosinus theta. Maka yang vertikal ini adalah sigma cosinus theta. Nah, sigma cosinus theta ini merupakan gaya-gaya ke atas, vertikal ke atas, yang bekerja pada sekeliling titik kontak antara permukaan zat cair pada tabung kapiler, ya, dengan tabung kapilernya sendiri. Ya. Nah, berarti dia berbentuk lingkaran. Ya, karena dia ada di sekeliling lingkaran tersebut, maka kita tahu bahwa keliling lingkaran adalah 2V kali R. Ya. R ini adalah jari-jari atau setengah dari diameter. Nah, kita menemukan bahwa jumlah atau resultan gaya-gaya tersebut adalah keliling lingkaran ini yang merupakan bidang kontak antara zat cair dengan tabung kapilernya, ya, dikalikan dengan gaya ke atasnya tadi adalah sigma cos theta. Ini adalah seluruhnya, ya, sigma cos theta tadi. Ini gaya ke atas. Nah, sekarang kita coba definisikan gaya-gaya ke bawah apa. Ya, kita tahu bahwa gaya ke bawahnya adalah gaya berat zat cair setinggi kolom H ini. Nah, ini adalah gaya berat. Ya, katakanlah disebut sebagai W. Ya. Nah,
Kita tahu bahwa berat, masih ingat di pelajaran kita kemarin, karena kita tahu bahwa ada korelasi antara berat suatu zat cair yang kita sebut dengan berat jenis, yang merupakan perbandingan antara berat dari zat cair tersebut per satuan volumenya. Ya. Jadi kemarin kita tahu ya bahwa gamma merupakan perbandingan dari berat dari suatu zat cair per satuan volume. Artinya, ini berarti bahwa berat zat cair merupakan perkalian dari volume zat cair tersebut dengan gamma. Ya, berharap kalian bisa mengikuti ya, apa yang kita maksud di sini. Ya. Jadi kita mengetahui ada satu persamaan yang menunjukkan relasi antara berat, volume, dan berat jenis. Nah, di mana kita tahu bahwa berat jenis merupakan perbandingan berat suatu zat cair dengan volumenya. Ya. Nah sekarang, kalau kita bicara mengenai volume apa yang kita maksud di sini adalah tentunya volume kolom zat cair setinggi H ini. Kita ingin mencari berapa sebetulnya volume ini. Nah, kita tahu bahwa volume dari silinder adalah luas alasnya. Luas alas di sini adalah luas yang berbentuk lingkaran ini, ya, dikalikan dengan, ya, katakanlah ini adalah A, saya pakai istilah A saja, ya, dikalikan dengan tingginya. Tingginya kebetulan adalah kolom H ini. Nah, sekarang untuk lingkaran A ini adalah perkalian dari V per 4 kali D kuadrat, atau kalau kita pakai dalam terminologi R, mana R adalah setengah dari Halo. Ngebleng. Halo, kenapa ini cuy? Bluetooth device is ready. Gangguan sinyal kawan-kawan. Bang, give alok bang. Yudi. Bang Yudi, please diam. Selamat pagi semua, sudah sarapan atau belum? Pusreng. Traktir yuk. Di situ ada sarapan enggak? Yuk makan. Anjay. Ngopi dulu. Ngopi. Yudi. Mama mana Yudi? Kalau ada sarapan ayo makan bareng.
Nixon, Nixon, Nixon. The Bluetooth device connected successfully. The Bluetooth device is connected Ya iya, nah. Hana. Halo Sabda. Cucu umur kami sedang Merebani Sabtu asli. tahun now. Pun sabda jung tahun now. Arab diam Yo. tuh. Eh. Diam, diam. Silent ơi. Halo. Halo Pak. Halo Pak, maaf, mungkin mic-nya perlu dinyalakan Pak. Mas Heri, apa suara saya sudah bisa didengar? Sudah Pak, sudah. Oke, saya mau tanya, tadi terputus sampai pembahasan di mana tadi? Mohon maaf, ini karena tidak stabil koneksinya. Tadi sampai di mana sebelum terputus? Sudah Pak, sudah. Oke, saya mau tanya, tadi terputus sampai pembahasan di mana tadi? Mohon maaf, ini karena tidak stabil koneksinya. Tadi sampai di mana sebelum terputus? Oke, saya mau tanya, tadi terputus sampai pembahasan di mana tadi? Mohon maaf, ini karena tidak stabil koneksinya. Tadi sampai di mana sebelum terputus?
Sampai pada pembahasan kapalaritas, Pak. Kapilaritas. Ya, Iya, oke. Pak. Kita kembali lagi ya. Coba kita sampai di sini atau sebelumnya? Tadi sudah sampai sini? Tadi udah sampai kolom ini, Pak. Kolom apa? Air raksa. Oh, berarti ini tadi sudah kita bahas ini tadi. Belum, Pak. Tadi penjelasannya sampai di penjelasan kapilaritas bagian kolom yang tinggi itu, Pak, yang tinggi H. Oh, gini. Ini Iya, tadi sudah kita bahas korelasi antara gaya ke atas dan gaya ke bawah tadi sudah dijelaskan ya. Atau perlu diulang lagi? Ini tadi sudah dijelaskan sebelum terputus atau bagaimana? Sudah hampir selesai tadi, Pak. Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh ya. Sampai mencari volume tabung, Pak. Volume tabung. Oke, jadi volume tabung itu adalah perkalian dari, ya tadi kita bahas sebetulnya perkalian dari luas permukaan, ya, luas alas dikalikan dengan tinggi. Ya, ini adalah volume. Nah, kalian tahu bahwa luas alas untuk silinder, ya, ini sama dengan luas lingkaran. Ya, luas lingkaran ini adalah V dikalikan dengan R kuadrat. Ya, which is sama dengan ini. Ya, hanya adalah tinggi kolom jajar yang naik ini dikalikan dengan H. Gamanya kita sudah tahu tadi korelasi antara berat dengan dengan volume, ya. Gamma, karena tadi kita belajar bahwa gamma sama dengan, ya, berat dibagi dengan volume, ya, sehingga kalau W adalah gamma dikalikan volume, gamma dikalikan volume. Jadi kalau kita ambil ini secara keseluruhan, ini adalah volume dikalikan dengan gamma. Ya, jadi ini adalah gaya-gaya ke bawah, sehingga kalau ini kita kita rapikan persamaan-persamaan ini, di sisi kiri P dengan P bisa kita eliminasi, ya, R dengan R kuadrat bisa kita eliminasi, sehingga di ruas kiri tersisa adalah 2 sigma cos theta, di ruas kanan tersisa R kali H kali gamma. Kalau H yang tinggi naiknya permukaan zat cair pada tabung kapiler kita pindahkan ke ruas kiri, maka yang sekawan dengan dia ada R dan gamma, kita taruh di di penyebut. Yang tidak sekawan dengan dia yakni 2 dan sigma theta kita taruh di pembilang. Sehingga kita bisa tahu bahwa tinggi H adalah 2 kali sigma cos theta per gamma kali R di permukaannya naik. Baik, kita coba contoh-contoh soal dan juga solusinya. Coba satu persatu mulai dari topik pertama tadi, modulus elastisitas. Ya. Di sini dikatakan kalau diketahui modulus elastisitas air K adalah 2,24 kali 10 pangkat 9. Ingat, dia tidak tidak memiliki satuan karena dibandingkan antara perbandingan dari perubahan volume, perubahan tekanan per perubahan volume dibagi dengan volumenya. Dalam Newton meter. Ya. Hitunglah perubahan dari 1 meter kubik akibat terjadinya pertambahan tekanan sebesar 10 bar. Jadi di sini perubahan tekanannya adalah 10 bar. Ditanya di sini adalah perubahan volume dari 1 meter kubik air tersebut akibat terjadinya penambahan tekanan 10 bar. Ya.
K-nya ini dalam soal, volume airnya ini dalam soal, perubahan tekanannya atau delta P-nya adalah 10 bar, atau kita konversinya jadi 10 Newton per meter persegi, ya, konversi dari bar ke Newton per meter persegi. Maka berdasarkan persamaan yang tadi, di sini ada persamaan modulus elastisitas tadi, kalian masih ingat. Ya, K ini, ya, ini adalah persamaan modulus elastisitas. Ya, dalam soal, K diketahui, volumenya diketahui, perubahan tekanan diketahui, yang ditanya adalah perubahan volumenya. Ya, secara prinsip, satu variabel dalam satu persamaan pasti bisa dicari. Ya, variabel yang tidak diketahui kebetulan hanya satu dan memiliki satu persamaan, maka dV ini bisa kita cari. Ya, jadi kembali ke soal tadi. Delta V-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga yang lain ada di ruas kanan, yakni volume dikalikan dengan delta P, atau perubahan tekanannya, dibagi dengan modulus elastisitasnya. Maka, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita menemukan, kalau terjadi perubahan tekanan sebesar 10 bar atau 10 pangkat 6 Newton per meter persegi, maka akan terjadi perubahan volume air sebesar 0,00045 meter kubik. Sepertinya kecil sekali, hanya 0,4 liter, ya, perubahannya. Ya. Nah, itu tentang modulus elastisitas. Sekarang tentang tekanan uap jenuh. Tadi kita sudah belajar tentang tekanan uap, kemudian kita belajar juga tentang tekanan uap jenuh. Sekarang kita coba pelajari aplikasinya. Ya. Ini adalah satu barometer yang dikatakan terkontaminasi dengan air pada tabung yang berisi air raksa. Ya, jadi, apabila tinggi kolom air raksa adalah 735 mm pada temperatur atmosfer 10 derajat Celcius, hitunglah tekanan yang ditujukan pada oleh barometer. Ya. Nah, prinsipnya kita coba pelajari di sini. Ada sedikit tambahan catatan, apabila ruang di atas air raksa tersebut dianggap hampa, ini dianggap hampa, hitunglah tekanan udara yang terjadi. Tekanan udara ini, PA ini, yang menekan atau yang menahan air raksa ini sehingga air raksa ini tidak turun. Ya. Itu yang kita coba cari. Nah, solusinya seperti apa? Nah, dari soal tadi diketahui bahwa tinggi kolom air raksanya adalah Y. Tinggi kolom air raksanya di sini. Jangan bingung dengan tabung kapiler, ya. Ini kita tidak sedang membicarakan tentang tabung kapiler, tapi bicara mengenai tekanan uap. Ya. Ini adalah satu tabung yang berisi kolom air raksa. Ya. Nah, di sini diketahui juga bahwa tekanan atmosfer, temperatur atmosfer pada saat itu adalah 20 derajat Celcius. Di mana diketahui tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 2340 Newton per meter persegi. Nah, kita coba seimbangkan gaya-gaya pada situasi ini. Ya. Kita lihat di sini, PA atau tekanan atmosfer, ya, tekanan udara di sini dikalikan dengan A, ya, dikalikan dengan luas permukaan, ya, tambah dengan tekanan uap air ditambah dengan ini tekanan dari air raksanya sendiri. Ya. Gamma atau berjenis air raksa dikalikan dengan tinggi kolom airnya dikalikan dengan H-nya. Ya. Dengan kata lain, ini adalah gamma dikalikan dengan volume. Ya. Jadi, Y kali A itu adalah volume dari kolom air raksa ini. Ya. Dan kalau ini kita selesaikan, semua kita bagi dengan A, ya, A-nya bisa kita eliminasi. Maka di ruas kiri tersisa adalah PA, kemudian di ruas kanan adalah PS dikalikan dengan gamma
air rasa dikalikan dengan tinggi kolomnya, Y-nya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa PA ini yang menahan kolom air setinggi ini adalah 100.400,76 Newton per meter persegi. Ya. Nah, apabila ruang di atas air rasa dalam tabung dianggap hampa, maka PS di sini, kanan uap di sini, adalah 0. Ya. Nah, sehingga yang tersisa, kalau ini sama dengan 0, yang tersisa sebetulnya adalah P atmosferik sama dengan gamma atau berat jenis air raksa dikalikan dengan tinggi kolom air raksanya pada tabung tersebut, yang mana dalam perhitungan ini kita mendapatkan sebesar 98.060,76 Newton per meter persegi. Itu adalah tekanan udara yang bisa menahan sehingga kolom air raksa ini tidak turun ke bawah. Tidak ada keseimbangan di sana. Mohon gaya-gaya. Ini bagian terakhir yang kita bahas pada hari ini, yakni tegangan permukaan dan kapilaritas. Di sini dalam soal dikasih contoh suatu tabung silinder berdiameter 1 mm. Jadi ini diameternya adalah 1 mm. Dimasukkan vertikal ke dalam air. Dimasukkan vertikal ke dalam air. Ini adalah permukaan air. Apabila diketahui tegangan permukaan air atau sigma sama dengan 0,074 dan sudut kontak theta, yang ini maksud adalah 5 derajat. Pertanyaan di sini adalah, hitunglah tinggi kolom air dalam tabung silinder akibat kapilaritas. Yang ditanyakan adalah Y. Ya, ketinggian ini. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana solusinya. Kita identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui. Pertama yang sudah diketahui dalam soal adalah sigma, atau tegangan permukaan air. Kemudian sudut kontak antara meniskus cembung ini ya, dengan bidang kontak pada permukaan bagian dalam dari tabung kapilernya. Kemudian diketahui diameter dari tabung kapiler 1 mm, atau kalau kita konversi menjadi meter 0,001 meter. Karena diameternya 1 mm, maka jari-jarinya adalah setengah milimeter atau 0,0005 meter. Sekarang kita coba seimbangkan gaya ke atas dan juga gaya ke bawah. Sama seperti yang tadi kita bahas bahwa gaya-gaya ke atas adalah sigma ini ya, yang bekerja membentuk sudut theta ini pada permukaan, pada dasarnya adalah tegangan permukaan dari air ya, yang membentuk sudut theta yang ada pada seluruh bidang kontak berbentuk lingkaran ini. Jadi kita uraikan seperti tadi pada contoh, kayak yang vertikal ini, yang gaya ke atas ini adalah sigma cosinus theta, dikalikan dengan keliling lingkarannya, dikalikan dengan 2 VR, itu adalah gaya ke atas. Ya, seluruh gaya ke atas. Nah, ini harus sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawah adalah W tadi ya. Nah, W ini adalah sama dengan ini tadi. Kalau dalam contoh kita tadi, Rho kali G adalah gamma. Kemudian Y kali A, ini adalah volume. Ya, itu adalah W, ya, berat. Nah, ini kita masukkan di sini. Ya, sedangkan A untuk satu lingkaran adalah VR kuadrat. Jadi kita sudah temukan seluruh parameternya. Ruas kiri dan ruas kanannya sudah seimbang. Ya. Sekarang kita coba eliminasi yang sama. V dengan V kita bisa eliminasi. R dengan R kuadrat kita bisa eliminasi kuadratnya, tinggal R. Maka di ruas kiri yang tersisa adalah 2 sigma cos theta. Di ruas kanan yang tersisa adalah Rho kali G kali R kali Y. Dan kalau Y kita pindahkan ke ruas kiri, maka yang sekawan dengan Y, yakni Rho, gamma, dan R, kita taruh di penyebut. Yang tidak sekawan dengan dia, yakni 2
kali sigma, kali cos theta, kita taruh di pembilang. Dan kalau kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan tinggi kolom air yang naik pada tabung kapiler ini adalah 30 mm. Ya, jadi tidak ada yang perlu dihafal di sini. Yang perlu kalian lakukan adalah memahami konsep ini, yang bahwa dalam keadaan seimbang itu statik, dan cairnya dalam keadaan diam. Ya, kita bisa menyeimbangkan gaya-gaya ke atas dan gaya-gaya ke bawah. Dari hal tersebut kita bisa menemukan variabel-variabel yang belum diketahui dalam soal. Ini mengakhiri sesi ini. Ya. Pengen bertanya sama kalian, apakah ada dari materi hari ini dan juga mungkin materi minggu lalu mungkin kalian ingin tanyakan? Silakan mungkin beberapa orang untuk bisa bertanya. Manfaatkan waktu untuk betul-betul bisa memahami. Silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Semua sudah mengerti apa yang dibahas hari ini? Sudah, Pak. Oke, baik kalau begitu. Mohon maaf, yang belum absen boleh absen. Karena sebentar lagi Mas Heri, Pak Heri akan mengirimkan kepada kalian. Maaf Pak, belum bisa masuk absen Pak. Coba ulangi lagi. Saya keliru membuka
absennya. Coba kalian periksa sekali lagi. Sambil kalian mengisi absen di SIA, ya, Mas Heri akan mengirimkan link untuk kuis kita pada hari ini. Nanti kira-kira setelah semuanya isi absen, ya. Kalau semua isi absen, nanti langsung kasih kasih konfirmasi ke Pak Heri. Baru setelah semua isi absen, baru Pak Heri akan mengirimkan link kuis pertama melalui WA Group. Silakan yang belum isi daftar hadir ke masing-masing kelas untuk isi daftar hadir terlebih dahulu. Tidak bisa absen, Pak. Belum buka. Oke, Pak. Sudah bisa tuh. Halo. Baik, kalau semua sudah isi daftar hadir, Pak Heri sudah mengirim link kuisnya. Ya. Silahkan kalian akses Google Form-nya, dan jangan lupa untuk mengerjakannya dengan baik. Dan ada 2 soal saja, pilihan berganda. Kalian punya pilihan langsung tebak, atau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Atau kalian bisa tidak mengerjakan secara sendiri-sendiri, bisa mengerjakannya bersama-sama, tapi nggak ada gunanya. Ya, jadi, the choice is yours. Pilihan ada pada kalian. Silahkan kerjakan semaksimal yang Anda bisa kerjakan. Ya.
Eh, untuk kali pertama ini saya tidak minta coretan-coretan tangan kalian tentang bagaimana kalian menghitungnya. Ya, cukup kalian submit saja ini. Dan setelah ini saya akan evaluasi dan akan melihat bagaimana mekanisme kuis, UTS, dan UAS yang cocok untuk kelas kalian. Waktunya sebetulnya dalam soal ini tidak terlalu lama, hanya 15 menit. Ya, jadi saya berharap kita bisa selesai lebih awal nanti, kecuali ada pertanyaan. Ya. Baik, saya persilakan untuk mengerjakan kuisnya. Saya kasih waktu 15 menit. Saya berharap kalian bisa klik submit pada pukul 9, 9.40. Ya, 9.40 silakan kalian submit. Setelah itu saya akan tutup, saya anggap bahwa kalian tidak submit, ya, tidak kirim kuisnya. Baik, silakan, selamat bekerja.